Ya, oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Sore, Pak. Ya, oke, kita masih melanjutkan materi yang minggu lalu, yang tinggal satu, yaitu delete atau menghapus data. Ya, update sudah, input sudah, melihat data sudah, tinggal sekarang yang menghapus data. Atau sebelumnya dari pertemuan yang minggu lalu, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada problem masalah apa? Sudah dicoba atau belum? Sudah dicoba? Sudah nyoba yang editnya Yang belum? punya. Hah? Kayaknya belum gitu. Yang punya saya lihat MHS-nya lupa dibikin, Pak. Lupa dibikin, waduh. Nah, lupa dibikin ya update-nya nggak bisa, no. Ya, jadi urutannya aku dulu menampilkan yang lihat data kemarin, terus update sama hapus itu ada di lihat MBS linknya. Kalau tanpa lihat MBS ya nggak bisa edit, nggak bisa hapus nantinya. Ya, jadi dicoba. Ya. Kalau ada masalah, jangan segan-segan untuk kontak saya. Ya, kapanpun, malam juga enggak apa-apa. Ya, cuma ya nanti saya balesnya ya pas buka WA. Ya, kalau pas lagi buka, insya Allah kalau ada kesempatan ya pasti saya balas. Karena kalau nggak nyoba ya enggak bakalan tahu hanya benar atau tidaknya, bisa atau tidaknya. Ya, nggak cuma lihat, oh iya bisa, nggak bisa kayak gitu, harus coba. Ya, kayak gitu ya. Nanti silakan kita. Oke, saya lanjutkan ke materi yang hari ini yaitu lihat data. Kalau lihat data, hapus ya. Nah, saya tampilkan dulu programnya. Ya, bisa lihat programnya ya. Bisa. Oke. Bisa, Pak. Ya, prinsipnya sama kayak kemarin. Jadi nanti untuk hapus itu dimulai dari lihat data ini. Ya, lihat MBS, ya, MBS. Kemudian di sebelah kanannya ada update sama hapus. Minggu lalu sudah kita kupas mengenai update. Sekarang kita coba yang hapus. Jadi contoh yang pertama ini ya, yang namanya Arjuna ini bisa hapus. Maka linknya dimulai dari sini. Klik tombol hapus, nanti ada pertanyaan. Ya. Data Mas Fab berhasil dihapus. Nanti bisa juga kita awali dulu dengan pertanyaan dulu ya. Yakin dihapus, nanti ada cancel sama oke. Kalau oke jadi hapus, kalau cancel tidak jadi. Ya, ini kalau sudah oke, maka akan kembali lagi ke lihat MBS, data yang tadi Anda tunjuk sekarang sudah hilang. Nah, jadi berawal dari lihat MBS. Itu prosesnya. Nah, bagaimana cara kerjanya, bagaimana programnya? Kita buka dulu programnya yang kemarin. Ya, program Anda kemarin ini, KAS ini ya. Nah, ini. Misalnya yang ini yang Budianti Santoso. Ini hapusnya belum ada linknya. Jadi langkah pertama Anda buka yang lihat MBS. Ya. Kemudian dibikinkan link untuk ke file hapus. Ya, file hapus. Nah, kita buka dulu yang lihat MHS ini filenya, masuk ke Dreamweaver kayak biasanya. Ya, oke, ini hapusnya belum kelihatan ada linknya ya. Oke, sekarang kita beli link. Nah, kita berikan linknya, tinggal di blok teksnya hapus, kemudian masuk insert hyperlink. Nah, rencanakan nama file yang digunakan untuk menjalankan hapus apa? Misalnya kita kasih nama delete MHS misalnya. Atau hapus MHS. Delete MHS.php. Nah, berarti nanti Anda harus membuat file ini untuk eksekusi yang hapusnya. Oke. Nah, kalau ada linknya ya.
Saya simpan dulu, kita coba jalankan sekali lagi. Sudah muncul linknya atau belum? Ini belum ada. Saya refresh. Nah, sekarang ada linknya. Cuman kalau ini diklik, karena delete MHS belum kita bikin, munculnya adalah delete MHS was not found. Nah, berarti Anda harus bikin delete MHS. Delete MHS kayak apa sih bentuknya? Nah, delete MHS itu bentuknya mirip seperti yang update proses. Delete itu tidak punya tampilan ya, beda kayak input yang ada tempat untuk input datanya. Update juga ada tampilan untuk edit atau perbaikan datanya. Tapi kalau hapus kan cuma pertanyaan tadi ya, mau dihapus yes, no, jadi tidak ada tampilan dulu. Nah, maka kita bisa langsung ke yang prosesnya. Anda ambil salah satu yang proses, misalnya yang update ini boleh. Update copy aja ini. Bisa update MHS proses, bisa input MHS proses. Ya, yang di dalamnya ada perintah select bintang atau update kemarin ada SQL sama dengan itu. Ya. Oke, saya bikin yang pakai update MHS proses ya. Ctrl C, paste, kemudian saya rubah namanya menjadi delete MHS. Nah, delete MHS. Nah, sekarang kita buka lagi, lihat MHS. Atau delete-nya sekalian saja kita buka dulu lah. Nah, ini codingnya ya. Kodenya delete, kembali ke lihat MHS. Yang perlu dihapus itu tentunya berdasarkan NPM. Mirip seperti edit kemarin. Jadi kalau edit di pojok kiri bawah, sekali lagi, lihat pojok kiri bawah ya. Di sini ya. Itu kan akan muncul update MHS.php tanda tanya ID sama dengan. Lihat di situ. Kelihatan ya. Nah, hapus juga demikian. Jadi harus menunjuk pada data yang ingin dihapus. Jadi kalau misalnya saya nunjuk hapus di sini, tidak hanya muncul delete MHS, tapi juga harusnya muncul data mana yang akan dihapus. Dalam hal ini sebagai penunjuknya adalah NPM. Nah, maka pada bagian codingnya, saya kembali ke sini, masuk ke code. Nah, di sini kan sudah muncul tadi yang perintah hyperlinknya. Tinggal kita tambahi seperti yang di atasnya itu. Tanda tanya, ID, ya, jadi untuk menandai mana atau data mana yang akan dihapus. Yang ini copy aja karena kita menggunakan persis seperti miliknya edit. Nah, jadi bersama kayak di atasnya. Tanda tanya PHP row NPM. Jadi berdasarkan nomor NPM-nya. Oke, saya simpan. Sekarang kita lihat sekali lagi, saya refresh. Nah, saya tunjuk lagi yang hapus. Lihat di pojok kiri bawah sekarang sudah muncul ya. Ada tanda tanya ID nomor NPM-nya. Nah, ini biar menunjuk pada data yang memang dibutuhkan. Ini kayak tadi. Sampai di sini ada pertanyaan langkah awal. Bisa dipahami? Halo, halo. Halo. Hah? Bukuh, siapa? Mas Bukuh? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Insya Allah kok rada. Mbak Junika bisa? Bisa Pak, kalau tidak bisa saya tanya Pak. Ya mesti. Mbak Malia, Mbak Imal, Mbak Malia, Mbak Dewi. Oke, lanjut ya. Ya, oke. Sekarang kita buka yang delete MHS tadi. Nah, input 2 itu pasti nyambung pertama kali. Ya, kemudian karena kita nggak nyimpen, maka ini dihapus saja. NPM nama hilangnya aja. Nah, ya. Nah, yang penting adalah ID-nya. Jadi $ID tadi kita ambil $ID sama dengan
perintahnya get, kemudian id. Nah, id yang kanan ini, yang warna merah ini adalah id yang tadi kita ambil dari sini ini. Nah, ini variabel ini. Jadi otomatis kan berisi npm, ya npm. Nah, kemudian karena kita mau menghapus, perintahnya adalah apa menghapus? Minta menghapus dalam perintah SQL apa perintahnya? Mas Agung? Kalau nambah kan insert into, memperbaiki update set, menampilkan select bintang, menghapus? Delete from. Ya, betul. Delete from mahasiswa, atau kalau sudah diberi nama tpl name ya berarti variabelnya ini aja yang kita masukkan ke sini, delete from tpl name, where nah, yang dihapus adalah yang npm-nya sama dengan miliknya id tadi ini, variabel ini. Yang npm yang ditunjuk dengan menggunakan id tadi. Nah, kuali. Tanda petik, koma. Nah, kemudian MySQL query ini untuk mengeksekusi perintah SQL-nya. Jadi kalau ini kan baru menyiapkan, menjalankannya pakai perintah MySQL query. Hasil perintahnya ini disimpan ke variabel namanya. Ya, balik lagi ke lihat MBS. Ya. Nah, atau bisa juga kita tambahkan perintah tadi. Ada pesan data sudah dihapus menggunakan alert. Kodenya nah, ini ya tambahin alert. Jadi setelah dokumen JavaScript tambahi alert data mahasiswa berhasil dihapus. Titik koma baru dokumen location ahref. Ini untuk menampilkan pesan setelah data itu dihapus. Oke, saya simpan. Sekarang kita coba jalankan. Kita refresh dulu. Hapus yang Budianti ini ya, nomor 1 ya. Ini. Nanti muncul data mahasiswa berhasil dihapus. Begitu kita oke, Budiantinya sekarang hilang. Sekarang gampang toh? Hampir tidak tulis kode loh, kodenya cuma sedikit loh. Nah, bisa tambah tadi. Jadi karena ini tidak ada fungsi undo ya. Kalau lain kalau kita di Word, di Excel, PowerPoint, keliru menekan tombol delete, undo bisa balik. Nah, kalau di pemrograman tidak bisa. Nah, supaya memastikan bahwa data itu benar-benar yang dihapus, kita kasih pesan dulu di depan. Jadi begitu kita kalau update tidak masalah ya update, kok keliru ya udah tinggal aja, tidak bakalan masalah. Atau tambah data misalkan keliru ngeklik ya tinggal balik aja, back lagi. Tapi kalau hapus sudah terlanjur hilang ya bisa balik lagi. Nah maka perlu dipastikan kasih pesan dulu. Jadi pada waktu diklik nggak langsung hilang. Ada pesan dulu di depan, apakah data mau dihapus ataukah tidak. Kalau jawab oke, nanti menghapus. Kalau no berarti batal, balik lagi ke sini tanpa terjadi penghapusan. Nah kita bisa menambahkan dengan perintah di bawah lihat MBS. Di bagian lihat MBS di sini. Nah, habis perintah ini ya. Nah, habis tanda tanya ini tambahkan dengan perintah confirm return. Nah, ini on click. On click. Jadi habis ahref berhenti sampai di sini. Nah, tambahkan perintah ini. On click. Return confirm, apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Ini tanda petiknya saya hapus saja yang punya, ini kan pasangannya delete, jadi delete-nya nggak usah pakai petik. Petiknya nanti miliknya return ini. Ya, ini.
Ahref on click. Nah, sehingga nanti kalau dijalankan, hasilnya akan tampil seperti ini. Saya refresh dulu. Ini kalau saya klik, nah muncul pertanyaan ini. Apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Oke, batal. Kalau batal, ya udah, lagi. Tidak akan muncul penghapusan. Tapi kalau misalkan saya klik hapus, kemudian saya oke, nah baru akan dijalankan. Data berhasil dihapus. Oke, balik dengan data yang sudah dihapus. Ya, ini perintahnya. On click return confirm. Nah, silakan mau dicatat dulu atau mau dihafalkan ya kena. Screenshot. Screenshot boleh ya, ada screenshot sih. Di sebelahnya perintah PHP-nya tadi ya. Jadi lengkapnya di sini nih. Saya blok ya. Nah, ini yang saya blok ini. On click return confirm. Ya, selesai. Ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau ada yang belum jelas? Tidak ada? Ya, oke. Kalau tidak ada, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ya, sebelum saya akhiri, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, presensinya tetap pakai siakat. Sekali lagi ya, jadi utamanya tetap pakai siakat. Nanti di bawah hasil uploadan recording materi hari ini. Jadi bukan di tempat yang tadi ada teksnya, apa namanya, alamat Zoom-nya tadi bukan ya. Jadi presensinya hanya ada di bawah video hasil perkuliahan hari ini. Jadi nanti ya nanti nunggulah barangkali setengah jam atau 1 jam nanti saya kabari lagi. Ya Mbak Dewi biasanya kabari nanti ya. Bisa ke teman-teman, masuk lagi ke siakat, kemudian baru komen hadir di bawah video tadi. Itu ya. Yang pertama. Yang kedua, untuk minggu depan, nah nanti gantian. Gantian Anda yang menampilkan hasil program yang sudah kita bahas selama ini. Jadi mulai dari input, lihat MBS, edit sampai hapus. Caranya gimana? Nah ini pakai HP aja ya. Kalau yang pakai laptop ya pakai share screen, itu di Zoom ada. Di paling bawah ada tombol warna hijau share screen. Kalau pakai laptop nanti akan menampilkan layar yang dibuka. Atau kalau tidak ya nanti disorot pakai HP, diperlihatkan hasil pekerjaan yang sudah Anda buat. Jelas ini? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Jadi biar apa? Biar nanti saya juga tahu sejauh mana yang sudah Anda pahami. Ya kalau gini, kalau di kelas kan bisa saya kontrol. Kalau gini kan saya nggak bisa lihat hasilnya. Kalau nanti Anda jalankan ada masalah, ada trouble, nah nanti bisa kita diskusi bareng-bareng. Ya oke. Lagi apa ya? Ya kita belum tahu kalau pengumuman yang terakhir kan tanggal 21 ya, apa namanya, batas perkuliahan online-nya ini. Ya, cuma kita belum tahu apakah nanti sampai tanggal 21 itu ataukah masih berlanjut. Ya, tinggal nanti nunggu pengumuman dari pemerintah apakah masa pandeminya ini masih dilanjutkan lagi ataukah sudah cukup sampai tanggal 21. Nanti lihat pengumuman di apa namanya di siakat dan mungkin di WA dan sebagainya. Kalau memang mungkin berlanjut ya nanti nunggu kabar berikutnya. Kalau memang harus masuk ya berarti tanggal 21 batas terakhir, nanti hari berikutnya kita masuk ketemu lagi perkuliahan. Nah semoga saja sih sudah normal kembali ya. Normal kembali, bisa ketemu lagi di kampus. Enak ning kampus, enak ngene enak online. Kampus, Pak. Kampus. Nah, kampus, Pak. Oh iya, taburan barang ya. Boros kuat. Ora kangen sego kucing apa piye? Ora kangen Mas Bro. Kangen, Pak. Tak Kangen Mas Bro sate terus. usus. Ya Mas Bro sepi terus ake, ora sing ngedoli.
Tak sing luku. Kopi. Ya wes itu dulu ya. Oke, tetap semangat, tetap sehat. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang sambil programnya dicoba. Kalau ada masalah, saya lagi jangan segan-segan untuk kontak ke saya. Kalau memang perlu nanti Bertanya. Pak laptopnya kalau nggak bisa, insya Allah saya bisa ngontrol dari sini. Selama laptopnya Anda izinkan untuk saya kontrol, bisa saya kontrol dari jarak jauh. Ya, nanti bagian mana yang Pak ini kok error nggak jalan-jalan, nanti saya akses dari sini nggak apa-apa. Ya, ini kontak dulu ke saya. Ya, kalau bisa ya di luar jam perkuliahan. Ya oke, itu dulu. Selamat sore, selamat beribadah bagi yang muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak.